channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Agil R. Saputra. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Orang Ketiga. Kisah ini adalah tentang sepasang suami istri yang rumah tangganya retak karena hadirnya orang ketiga. Tapi bagaimana bila orang ketiga tersebut bukanlah manusia? Hal seram apa yang terjadi? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Tahun 1989, di sebuah kecamatan yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sebut saja namanya Dewo. Di tahun inilah dia menikah dengan Tunjung istrinya. Setelah menikah, dia masih tinggal dengan ibu dan adiknya Asri, yaitu narasumber dari cerita ini. Orang tua Dewa sudah bercerai sejak ia masih duduk di bangku SMP, dan sekarang ayahnya tinggal di Semarang. Mungkin karena alasan itu setelah menikah, Dewo tetap ingin bersama ibu dan adiknya. Sebenarnya ayah Dewo berasal dari keluarga priai, tapi kehidupan Dewo sempat mengalami pasang surut. Karena sejak orang tuanya bercerai, hak asuh jelas jatuh kepada ibunya. Dan ibunya ini sama sekali tidak mau menerima nafkah dari mantan suaminya, yaitu ayah Dewo. Entah kebencian apa yang melatar belakanginya, ibunya pun mencukupi kebutuhan Dewo dan Asri dengan usaha toko sembako di pasar. Tapi nyatanya itu semua lebih dari cukup untuk menyekolahkan Dewo dan adiknya hingga lulus SMA. Kembali ke cerita, setelah menikah, Dewo bekerja sebagai supir truk pasir di depo milik Pak D-nya. Ketika itu prinsipnya masih sama dengan ibunya. Padahal bisa saja Dewo, istri dan adiknya hidup lebih enak kalau mau menerima. Tapi entah kesalahan masa lalu apa yang dilakukan oleh ayahnya, sehingga mereka benar-benar sebenci itu. Tapi meski begitu, ayah Dewo tidak menyerah memberikan kewajibannya, meski selalu ditolak. Dan setiap penolakan sang ayah selalu mempunyai kebijaksanaan dengan berkata, "Kalau seandainya suatu hari butuh, ini masih kusimpan, punyamu dan adikmu." Tapi Dewo selalu menjawab belum membutuhkannya. Sampai akhirnya 1 tahun setelah ia menikah, ibunya mulai sakit stroke dan meninggal. Tinggallah Dewo kini di rumah dengan istri dan Asri adiknya. Ayahnya sempat 3 kali datang ke Kendal. Pertama ketika mantan istrinya atau ibu Dewo meninggal. Yang kedua datang untuk membicarakan harta hak dari Dewo dan Asri. Tapi Dewo dan adiknya masih tidak mau. Tunjung istri Dewo sempat membujuk suaminya untuk menerima saja pemberian itu. Tapi entah masalah apa yang melatar belakanginya, mereka tetap enggan menerima haknya. Sampai akhirnya selang beberapa bulan ayahnya datang lagi.
Namun dengan keadaan yang berbeda, ia datang dengan didorong menggunakan kursi roda. Nampaknya beliau terkena stroke juga, sama dengan mantan istrinya. Sambil diantar oleh adiknya atau paman Dewo, beliau menangis, memohon agar anaknya bisa menerima haknya yang saat itu sudah diuangkan. Ayahmu ini sudah tua, tolong diterima, nanti ayah keburu meninggal. Dengan nada yang gagap, Ayah Dewo menangis memohon dan meminta maaf untuk kesalahannya di masa lalu. Akhirnya di sini Dewo dan Asri pun luluh dan mau menerima warisan itu. Suasana haru terjadi ketika mereka berpelukan dan saling memaafkan. Dan sekira seminggu kemudian sang ayah meninggal dunia setelah menggugurkan kewajibannya. Singkat cerita, ternyata harta warisan yang telah diuangkan itu cukuplah banyak. Dewo menggunakannya untuk memperbesar kios sembako di pasar yang kini diurus oleh Asri adiknya. Dan sisanya untuk Dewo membuka usaha. Berbekal uang itu dan ilmu dari Pak D-nya, Dewo yang dulunya hanya seorang supir truk pasir, kini telah membuka depo pasirnya sendiri. 2 tahun berjalan, depo pasirnya semakin berkembang. Berikut juga dengan kios sembako milik adiknya Asri. Tapi nampaknya kebahagiaannya masih belum lengkap. Di usia pernikahannya yang sudah menginjak 3 tahun, Dewo dan Tunjung belum juga mempunyai momongan. Meski begitu, hubungannya dengan istrinya masih harmonis dan baik-baik saja. Dewo di sini masih menyemangati istrinya dengan melakukan hal yang wajar, seperti mengikuti program kehamilan, puasa, jamu, dan lain-lain. Sampai akhirnya Dewo mulai menempuh jalan yang tidak wajar untuk mempunyai momongan. Secara basic, sejak dulu Dewo ini memang agak suka dengan hal-hal yang berbau mistik dan klinik. Untuk mendapat tujuannya, Dewo mulai sering tirakat, seperti tidur di makam pepunden dan aktivitas kebatinan lainnya. Sampai di suatu ketika dia bertemu temannya, sebut saja namanya Tamrin. Setelah itu mereka berdua pun menjadi akrab dan sering melakukan tirakat bersama. Di sini Tunjung sang istri dan Asri adiknya sebenarnya tidak suka dengan Tamrin. Orangnya aneh dan berlebihan katanya, karena selalu membahas hal yang bersifat klinik. Apa-apa selalu dihubungkan dengan hal-hal klinik. Tunjung istrinya juga sempat mengutarakan ini kepada Dewo, tapi entah bagaimana Dewo selalu bisa meyakinkan dan menenangkan istrinya. Di sini Dewo pun tetap sering melakukan aktivitas kebatinannya bersama Tamrin. Sampai di suatu hari sekira pukul 11 malam, Dewo pulang dengan membawa sesuatu yang dibalut dengan kain kafan. "Apa itu, Mas?" tanya Tunjung istrinya, yang ketika itu masih duduk di ruang TV bersama Asri adiknya. "Ini keris, Dek, yang kudapat dari tirakat kemarin malam," jawab Dewo dengan muka capek. Karena memang sudah 1 hari 1 malam dia tidak pulang ke rumah. Setelah kemarin dia pamit ingin tirakat bersama Tamrin. Asri adiknya di sini hanya terdiam. Istrinya juga menganggap itu hal yang biasa, karena memang tidak jarang Dewo membawa benda-benda klinik setelah pulang bertirakat. Disimpanlah keris itu oleh Dewo di lemari khusus tempat barang-barang kliniknya. Dan keesokan harinya mereka kembali ke aktivitasnya masing-masing. Pagi itu Dewo nampak buru-buru berangkat ke tempat kerjanya. Istri dan adiknya yang tengah berada di meja makan untuk sarapan.
nampak tidak memperdulikan itu. Mungkin saja pekerjaannya lagi banyak, batin mereka berdua. Sampai akhirnya sore harinya Dewo nampak pulang membawa kain sampur tari berwarna kuning. Asri yang baru saja pulang dari pasar bertanya kepada Dewo. "Untuk apa lagi itu, Mas?" tanya Asri. "Ini sampur, Sri, buat keris yang semalam aku dapat," jawab Dewo sembari masuk ke kamarnya. Jadi katanya Dewo semalam bermimpi didatangi oleh penunggu keris itu, yang di dalam mimpi itu ia meminta kain sampur kuning untuk digunakan sebagai kain pembungkusnya. Istrinya yang baru muncul dari dapur juga menanyakan hal yang sama kepada Dewo, dan dijawab juga dengan kata-kata yang kurang lebih sama dengan yang dikatakan kepada adiknya tadi. Hari pun berlalu, nampaknya keris itu mempunyai tempat tersendiri di hati Dewo. Mulai timbul kebiasaan aneh yang dilakukan oleh Dewo. Dia selalu meletakkan keris itu di bawah bantal tidurnya dan membawanya kemanapun dia pergi. Setiap malam Dewo selalu mengelus-ngelus keris itu di ruang tamu, sembari sesekali senyum-senyum sendiri. Tunjung istrinya yang mulai merasa aneh langsung bercerita kepada adik iparnya, yang langsung menegurnya dengan nada bercanda. "Kerisnya terus yang dielus, Mbak Tanjung istrinya itu loh yang dielus-elus," ujar Asri adiknya. "Ini keris kesayanganku," jawab Dewo kepada adiknya dengan nada tinggi. Mendengar itu Asri pun sempat terkaget. Tidak biasanya kakaknya itu begini kepadanya. Asri tidak mau ambil pusing, segera dia masuk ke kamarnya untuk tidur. Singkat cerita, di tengah malam Asri terbangun. Dia sudah tidak tahan lagi untuk pergi ke kamar kecil. Dengan buru-buru dia berjalan melewati kamar kakaknya. Samar-samar ia mendengar dua orang mengobrol dari dalam kamar kakaknya itu. "Ah, mungkin Mas Dewo sama Mbak Tunjung," batin Asri. Setelah selesai buang air kecil, Asri yang hendak berjalan menuju kamarnya kembali mendengar suara orang berbincang itu lagi. Asri pun bermaksud menyadap kakaknya dan istrinya. Malam itu disingkaplah tirai di pintu kamar kakaknya yang tidak pernah tertutup itu. "Kok belum pada tidur sih?" tanya Asri. Namun seketika ia benar-benar kaget ketika yang dilihatnya adalah seorang wanita yang duduk di perut Dewo. Yang jelas itu bukan Tunjung, kakak iparnya, karena di sini Tunjung terlihat tidur dengan posisi membelakangi Dewo. Asri terpaku tidak bisa bergerak melihat itu, bahkan melepaskan genggaman tangannya yang tengah menyingkap tirai pun ia tidak sanggup. Asri mencoba memalingkan matanya ke arah lain. Di sini Asri melihat mata kakak iparnya yang ternyata terbuka. Nampaknya Tunjung tidak tidur. Mereka berdua sempat saling menatap sebelum penglihatan Asri mulai kembali kepada Dewo. Di sini ternyata Dewo tampak sedang mengobrol dengan sosok wanita yang tengah duduk di perutnya itu, seakan tidak memperdulikan Asri yang separuh badannya berada ambang pintu kamarnya. Tubuh Asri masih mematung, tidak bisa bergerak. Pandangannya kini hanya tertuju pada sosok itu. Sampai akhirnya sosok wanita itu menoleh perlahan ke arah Asri. Dia semakin tidak bisa bergerak, apalagi berteriak ketika melihat wajah dari sosok itu. Wanita yang entah siapa itu tampak tersenyum tipis ke arah Asri. Disinilah Asri yang ketakutan bisa bergerak dan berlari menuju kamarnya. Menurut kesaksian Asri, sosok wanita itu wujudnya tidak menyeramkan. Meski mukanya pucat, namun sangat cantik, kata Asri.
Kulitnya kuning sawo matang, tentunya terlihat begitu jelas karena lampu kamar kakaknya juga menyala. Asri terlihat sangat ketakutan waktu itu. Sesampainya ia di kamar, langsung menangis gemetar. "Siapa wanita itu?" ucap Asri dalam hati. Dan keesokan harinya setelah Dewo berangkat bekerja, Tunjung istrinya bercerita kepada Asri. "Semalam aku kok tidak ditolong sih? Aku beneran tidak bisa bergerak," kata Tunjung kepada adik iparnya itu. Jadi semalam sesuai apa yang dilihat oleh Asri ternyata benar. Tunjung tidak tidur malam itu. Jadi begini cerita Tunjung kepada Asri. Malam itu ketidakpekaan Dewo membuat Tunjung sedikit jengkel. Bukannya membelai istrinya, Dewo di kamar malah tega asik mengelus kerisnya itu. Tunjung yang kesal pun memutuskan untuk beranjak tidur dengan membelakangi Dewo. "Keris itu melulu, istrimu itu loh diperhatikan," gerutu Tunjung dalam hati. Di tengah tidur ayamnya, tiba-tiba Tunjung mendengar Dewo berkata, "Besok aku kasih sarung ya dek, apa permintaanmu? Kayu kemuning." Tunjung yang mendengar itu mulai berpikir. Dalam kantuknya kepada siapa Dewo berbicara. Setelah Tunjung sadar kalau Dewo masih berbicara dengan kerisnya. Di sini Tunjung mulai emosi. Segera dia ingin membalikan badannya dan segera memarahi Dewo. Namun betapa kagetnya ketika Tunjung sudah membalikan tubuhnya. Tunjung melihat Dewo tidak lagi membelai kerisnya, namun ada sosok wanita yang tengah duduk di perutnya. Tunjung yang tercengang seketika tidak bisa berkata-kata. Pandangannya terpaku kepada sosok yang ada di atas perut suaminya. Di sini sempat terjadi obrolan antara Dewo dan sosok itu. Namun Tunjung lupa apa topiknya. Yang jelas mereka berdua tengah asik berbincang. Tunjung yang ingin berteriak, namun yang keluar dari mulutnya hanyalah suara lirih yang gagap. Di sini Dewo tampak tidak menyadari keadaan istrinya. Dia seperti ada di dunianya sendiri. Sampai akhirnya sosok itu pun menoleh ke arah Tunjung, tersenyum jahat dan berkata, "Aku lencir kemuning," sembari menunjukkan jari telunjuknya, seakan mengarahkan Tunjung untuk berbalik membelakanginya. Di sini Dewo nampak tidak peduli, sepertinya ia sedang diperdaya. Tunjung pun akhirnya bisa membalikan badannya, matanya terbelalak ketakutan. Sementara antara Dewo dan sosok itu masih asik mengobrol. Dan beberapa saat kemudian Tunjung melihat kaki Asri berjalan dari bawah tirai yang memang tidak menyentuh lantai. Tunjung ingin memanggilnya, namun lagi-lagi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara lirih yang gagap. Sampai akhirnya Asri melewati kamarnya lagi, dan separuh badannya masuk di antara singkapan tirai. Disinilah Tunjung juga melihat Asri yang terkaget melihat sosok itu. Sosok yang tengah duduk di atas perut Dewo. Ada kesamaan antara Asri dan Tunjung tentang sosok wanita yang dilihatnya. Wajahnya cantik pucat, kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang dan mengenakan gaun besar berwarna putih, hampir seperti kuntilanak. Namun wajahnya cantik. Itulah si lencir kemuning. Hari pun berlalu, Dewo kini semakin berubah. Dia seakan tidak peduli lagi dengan istrinya. Kalau di rumah kerjanya hanya menimang keris itu. Tunjung sempat gerah dan ingin pulang ke orang tuanya. Namun Asri adik iparnya selalu mencegahnya.
Hari pun berlalu, setiap malam Tunjung istri Dewo selalu bertahajud, berdoa agar suaminya bisa berubah. Walau nampaknya doanya belum diijabah oleh Tuhan, tapi Tunjung tetap berdoa di sepertiga malamnya. Dan ada satu kejadian. Malam itu sekira pukul 2 malam setelah sholat tahajud, Tunjung keheranan ketika ia masuk kamar, tapi tidak melihat Dewo yang tadinya tidur di situ. Oh, mungkin Mas Dewo sedang ke kamar mandi, batin Tunjung kala itu. Ia pun rebahan di kamarnya sembari melamun memikirkan rumah tangganya. Beberapa lama kemudian, kok Mas Dewo belum juga balik ke kamarnya ya? Batin Tunjung. Dia mulai resah dan mencoba keluar dari kamarnya. Ia berjalan menuju ruang tamu. Dan benar suaminya tengah duduk di sana, lagi-lagi sedang membelai kerisnya. Tunjung yang kesal mencoba untuk menghela nafas panjang sambil berjalan kemudian menuju kamarnya. Namun selang beberapa langkah terdengar suara Dewo yang bernyanyi bergumam dengan nada khas Jawa. Di sini tentunya Tunjung merasa semakin jengah, namun dia mencoba untuk tidak memperdulikannya. Dia berjalan lagi menuju kamarnya. Namun seketika langkahnya terhenti ketika ada suara yang menyambut nyanyian si Dewo. Suara perempuan seakan mengajak berbicara dengan Dewo. Tunjung yang sempat berhenti di ambang pintu akhirnya tetap memutuskan untuk masuk ke kamarnya lagi. Dia kira suara perempuan itu adalah Asri, adik iparnya. Tunjung pun kembali ke ranjang, merebahkan dirinya dengan penuh kejengahan. Sejujurnya ia mulai khawatir dengan suaminya yang sepertinya mulai kebablasan. Tapi tiba-tiba lamunannya terhenti. Dewo suaminya tertawa terbahak-bahak di ruang tamu. Di sini Asri adiknya juga sampai terbangun. Tunjung dan Asri pun keluar kamar dalam waktu yang bersamaan untuk memeriksa apa yang dilakukan oleh Dewo. Asri dan Tunjung berjalan beriringan sambil saling berpegangan. Mereka seakan tahu akan terjadi hal yang tidak beres. Dan benar saja, sesampainya mereka di ruang tamu, mereka melihat Dewo tengah berdiri bertelanjang dada menghadap cermin kuno yang terpajang di ruang tamu itu. Dengan sambur kuning yang mengalung di lehernya, dengan luwes si Dewo menari melenggak-lenggok bak penari wanita. Asri yang melihat itu dengan terbata langsung berkata, "Mas Dewo!" Namun ia tetap asik menari-nari di depan cermin dengan gerakan yang semakin cepat. "Mas Dewo!" panggil Asri kembali. Dewa pun berhenti menari dan menoleh ke arah Tunjung dan Asri. Keluar suara tawa perempuan dari mulut Dewo. Tunjung dan Asri yang ketakutan langsung segera masuk ke kamar. Kali ini mereka berdua berada di kamar Tunjung. Mereka meringkuk bersembunyi di balik selimut. Sementara suara perempuan tertawa yang keluar dari mulut Dewo masih terus terdengar. Tidak berselang lama ketika suara tertawa itu berhenti, sosok di ruang tamu yang diduga merasuki Dewo itu berbicara dengan suara wanita. "Aku adalah Lencir Kemuning dan Dewa seperti Mimi dan Mintuno." Di sini Asri dan Tunjung masih ketakutan bersembunyi di balik selimut.
Setelah berbicara seperti itu, sosok yang merasuki itu berteriak, dan suasana kembali hening. Mereka yang sebenarnya sadar mungkin di ruang tamu Dewa sudah tidak dirasuki memutuskan untuk tidak memeriksanya. Mereka masih ketakutan, bahkan Tunjung kini terlihat menangis. Asri juga tidak berani keluar dari kamar kakaknya itu. Dia meringkuk di ranjang bersama Tunjung. Hingga subuh hari barulah mereka keluar memeriksa Dewo di ruang tamu. Dan terlihat Dewo tengah tertidur di kursi dengan masih bertelanjang dada. Singkat cerita, ketika matahari sudah terbit, Dewa yang habis mandi tampak biasa saja, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Asri dan Tunjung yang tengah di dapur menyiapkan sarapan pun hanya saling menatap. Dewa pun berangkat bekerja tanpa sarapan. Asri dan Tunjung di rumah mulai berbincang tentang kejadian semalam. Rasa aneh, jijik, takut membaur di pembicaraan mereka berdua. Ini sudah kelewatan, kata mereka berdua. Beberapa saat kemudian Asri pun berpamitan kepada kakak iparnya untuk berangkat ke pasar. Tinggallah Tunjung di rumah seorang diri. Dia mulai bersih-bersih rumah sembari pikirannya selalu tertuju kepada Dewo suaminya. Mau sampai kapan seperti ini? Tibalah dia saat menyapu di ruang tamu. Tunjung menemukan helai-helaian rambut putih yang cukup banyak di lantai, tepatnya di bawah cermin kuno. Ukurannya cukup panjang, lebih dari 1 meter. Dengan agak takut dia mengambil rambut itu dan dimasukkannya ke dalam plastik. Apa aku bakar saja rambut ini? Batin Tunjung kesal dalam hatinya. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Asri, adik iparnya, terlihat pulang ke rumah. Buru-buru Tunjung memperlihatkan apa yang ia temukan tadi. Asri bergidik ngeri melihat helaian rambut itu. Dibakar saja, Mbak, kata Asri yang ternyata sepemikiran dengan kakak iparnya itu. Mumpung Mas Dewa belum pulang, kata Asri lagi. Bergegas mereka menuju ruang belakang. Dilemparkanlah helaian rambut itu dengan bungkusannya ke dalam pawon atau tungku perapian, bersamaan dengan azan maghrib yang mulai berkumandang. Lalu tiba-tiba terdengar suara dar yang berarah dari depan. Asri buru-buru memeriksanya. Dia melihat sekeliling ruang tamu, dan ternyata cermin tua yang menempel di dinding itu jatuh dan kacanya pecah. Ia buru-buru memanggil kakak iparnya untuk melihat itu. Sesampainya di ruang tamu, mereka hanya terdiam saling memandang. Ini pertanda apa? Batin mereka. Dan beberapa saat kemudian Dewo pulang ke rumah. Dia sempat melirik ke arah kaca yang pecah itu, namun tidak memberikan tanggapan apa-apa. Muka Dewo nampak lesu. Singkat cerita, setelah makan malam mereka semua masuk ke kamar masing-masing. Dewo tambah dingin, tidak bicara sedikit pun kepada Tunjung. Kembali lagi dia mengeluarkan keris itu dan mengelus-ngelusnya. Tunjung kesal sekali dan memutuskan untuk keluar kamar dan menyalakan televisi. Beberapa saat kemudian Asri yang bosan di kamar menyusul kakak iparnya di ruang TV. Itu kakakmu mainan keris mulu, gerutu Tunjung kepada adik iparnya itu. Tidak terasa malam semakin larut. Tunjung enggan masuk ke kamar karena masih kesal dengan suaminya. Sementara Asri yang sudah mulai mengantuk pun memutuskan untuk meninggalkan kakak iparnya dan masuk ke kamarnya.
Tunjung mulai mengganti-ganti saluran TV yang sepertinya sudah berakhir. Lalu karena tidak menemukan apapun, dia pun mematikan televisinya. Tunjung masih duduk di depan TV, dia masih enggan masuk ke kamarnya. Semakin hari suaminya semakin keterlaluan, batinya. Dan beberapa saat kemudian terdengar suara Dewo. Nafasnya seperti terengah-engah di dalam kamarnya. Tunjung hanya duduk mencermati suara itu yang jelas dan memecah keheningan. Apalagi pintu kamarnya memang jarang ditutup, hanya tirai yang menghalanginya. Suara itu tentu terdengar sangatlah jelas. Tunjung yang penasaran namun takut langsung menuju kamar adik iparnya. Dia membangunkan Asri. "Itu Mas Dewo kenapa ya?" kata Tunjung dengan berbisik. Mereka pun keluar dan mengendap-endap mendekati kamar itu. Terdengar jelas suara nafas Dewo yang terengah-engah, dan dibukalah tirai di pintu kamar itu oleh mereka. Seketika mereka berdua berteriak ketika melihat sosok wanita itu lagi berdiri di antara dua kaki Dewo yang sedang telanjang dan bermasturbasi di depan sosok setan laknat itu. Ternyata suara nafasnya yang terengah-engah terjadi karena hal itu. Melihat apa yang terjadi dengan kakaknya, tentu Asri langsung memalingkan wajahnya. Sementara Tunjung bersimpuh dan menangis. Sosok itu pun hilang terbang menembus langit-langit. "Sialan kamu Mas, apa yang kamu lakukan?" kata Tunjung yang menangis. Sebagai istri tentu perasaan Tunjung campur aduk kala itu. Antara malu, takut tentunya, dan kecewa bercampur menjadi satu. Dewo yang menyadari itu pun seketika bangkit dan memakai kembali pakaiannya. Dia gugup dan gagap, tidak mampu berkata atau menjelaskan apa-apa dengan yang telah dilakukannya barusan. Ketika Dewa mencoba mendekati, Tunjung langsung pergi menuju kamar adik iparnya yang masih shock dan ketakutan. Namun dengan tegar Asri memeluk kakak iparnya sembari meminta maaf. "Maafkan Mas Dewo ya Mbak," kata Asri. Tunjung hanya diam saja, tentu ia sangat kecewa dengan suaminya. Sejak kejadian itu Tunjung dan Dewo mulai berpisah ranjang. Asri di sini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyalahkan Tamrin, teman kakaknya yang sedikit banyak mempunyai pengaruh di bawahnya keris lencir kemuning itu di rumah ini. Selang hari keadaan tidak berubah. Dewa tetap saja bercengkrama aneh dengan keris itu. Sementara Tunjung kakak iparnya terlihat mati rasa. Mau pulang ke rumah orang tuanya, tapi dia khawatir masalah ini akan semakin melebar. Yang jelas dalam hati kecilnya, dia masih ingin rumah tangganya diperbaiki, meski terlihat mustahil kala itu. Sementara di tempat lain, Asri semakin gerah dengan ulah kakaknya. "Aku harus bertindak," kata Asri yang tengah duduk di depan meja toko sembakonya di pasar. Asri menitipkan tokonya ke salah satu pegawainya. Ia pergi membawa canting minyak tanah ukuran 1,5 liter. Ternyata Asri pergi ke terminal, tempat Tamrin teman kakaknya itu bekerja sebagai temer angkutan umum. Di terminal Asri tampak mengamati sekitarnya, dan terlihat Tamrin yang sedang berdiri bertolak pinggang di tengah terminal. Dari belakang Asri pun menghampirinya, dan tanpa basa-basi dihantamkannya canting besi itu ke kepala Tamrin. Ia yang tak siap langsung tersungkur ke tanah dan meringis kesakitan. "Katanya kamu orang kebal." Asri kembali lagi mengarahkan canting besi itu ke kepala Tamrin. "Bajingan ya,"
Kakakku jadi gila pasti gara-gara kamu, ujar Asri. Tamrin yang mengetahui itu adalah adik Dewo hanya bisa menangis saja. Untuk informasi di daerahnya, Asri memang terkenal agak tomboy sejak SMA dan kerap terlibat dengan keributan. Teman-temannya juga kebanyakan laki-laki. Orang-orang yang melihat pun juga seperti tidak mau ikut campur. Setelah mengetahui kalau itu adalah adik Dewo, Dewo memang cukup disegani di daerahnya. Setelah melampiaskan emosinya, Asri pun kembali pulang ke tokonya. Singkat cerita, malam harinya Tamrin datang ke rumah Dewo ditemani dua orang kawannya. Terlihat luka yang sudah ditutupi di ubun-ubunnya. Sepertinya itu luka yang disebabkan oleh serangan Astri tadi siang. Tunjung yang membukakan pintu langsung menatap Tamrin dengan sinis. "Mau apa kamu kemari?" kata Tunjung dengan nada sinis. "Mau ketemu Mas Dewo, Mbak," jawab Tamrin dengan lembut. Tunjung pun kembali masuk tanpa memberitahu suaminya. Tapi nampaknya Dewo tahu kedatangan Tamrin. Dia pun segera menemuinya di ruang tamu. "Ada apa, Min?" tanya Dewo. Di sini Tamrin mulai menjelaskan apa yang terjadi, termasuk kejadian penyerangan Asri tadi siang. Dewo pun mempertemukan keduanya. Di sini justru Asri yang mendominasi. Emosinya meledak-ledak. Dia mulai menjelaskan kelakuan Dewo akhir-akhir ini, termasuk dengan keris yang didapatkannya setelah berkawan dengan Tamrin. Sambil menangis, Asri juga menjelaskan rumah tangga kakaknya yang akan hancur sejak adanya keris itu. "Keris itu bagus loh, Mbak, untuk kesuburan," potong Tamrin di sela pembicaraan itu. Mendengar itu, Asri langsung emosi dan menyiramkan kopi di gelas yang ada di depan kakaknya ke wajah Tamrin. "Bagus-bagus, matamu buta," sembari Asri menanyakan buktinya apakah kakaknya sudah mulai hamil atau diberi keturunan. Namun beberapa saat kemudian Tunjung datang meredakan suasana. Dewo di sini tampak terdiam. Sepertinya dia sadar akan kesalahan itu. Dalam pembicaraan tadi, Asri meminta keris itu agar dibawa Tamrin atau dibuang saja. Tapi nyatanya hal itu tidak terjadi dan Tamrin pun pulang. Namun sejak pertemuan itu, Dewo kini mulai berubah. Dia tidak lagi menyentuh kerisnya, walau dia tidak mencoba untuk membuangnya atau memberikannya kepada Tamrin. Dewo mulai mencoba memperbaiki hubungannya dengan Tunjung istrinya. Di sini Astri yang melihat itu tentu merasa lega. Ternyata kearogannya bisa merubah kakaknya kembali seperti dulu. Yang jelas semua itu ia lakukan semata-mata karena dia sayang dan peduli dengan kakaknya. Tapi tanpa mereka semua tahu, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Karena berubahnya Dewa berubah menjadi sebuah petaka baru. Sejak berubahnya Dewa menjadi baik kembali, kotak tempat di sampingnya si lancir kuning itu sering bersuara sendiri. Setiap malam juga sering terlihat seperti seseorang yang berlalu lalang di luar kamar. Tunjung sempat menyuruh suaminya untuk melarung atau membuangnya saja. Tapi Dewa takut, mereka pun mulai mengesampingkan masalah itu dan memutuskan untuk merajut kembali hubungannya. Sejak rumah tangganya membaik, Tunjung kini mulai menjalani program kehamilan lagi. Dia juga kini ikut membantu adik iparnya Asri berjualan di toko sembakonya. Dia merasa takut jika di rumah sendirian. Tidak bisa dipungkiri juga, pastinya Tunjung belum bisa melupakan kejadian lencir kemuning itu, apalagi keris itu belum dibuang oleh Dewo suaminya.
Tunjung juga pernah bercerita kepada Asri kalau sering melihat orang yang lalu lalang di rumahnya ketika ia sendiri. Tunjung yakin kalau itu adalah si Lencir Kemuning. Mungkin karena itulah alasan terbesarnya kini ikut membantu Asri di pasar. Kendal, Jawa Tengah, awal tahun 1993. Malam itu Dewo sudah tertidur. Nampaknya dia kelelahan. Sementara Tunjung istrinya tengah berada di kamar Asri. Mereka terlihat sedang berdiskusi tentang keuangan toko yang kini mereka kelola bersama. Waktu itu sekitar pukul 11 malam. Ketika mereka mengobrol, tiba-tiba ada yang mengetuk kaca jendela kamar. Seketika pembicaraan mereka pun terhenti. Tunjung dan Asri sama-sama melihat ke arah jendela yang memang tirainya masih terbuka. Dan ketukan itu terjadi lagi, tapi terlihat jelas tangan yang mengetuknya. Mereka semua tercengang melihat ukuran tangannya yang tidak wajar serta kukunya yang panjang. Mereka sama-sama tertegun, pandangannya hanya menuju pada tangan itu yang akhirnya terlihat membuka dan menggedor lagi, kali ini dengan 5 telapaknya. Melihat itu mereka segera menjauhkan posisinya. Tunjung terlihat pucat dan ketakutan. Berbeda dengan Asri. Dengan perlahan Asri meraih sebuah tasbih kecil di dekatnya dan ia lemparkan ke arah jendela. Allahu Akbar, kata yang terucap dari mulutnya dengan gemetar. Siapa kamu? Tidak usah mengganggu, kata Asri dengan terbata-bata. Dan perlahan tangan itu pun turun hilang dari kaca jendela. Suasana sejenak hening dan mereka yang masih melihat ke arah jendela itu pun terkejut ketika muncul wajah wanita melayang ke atas dan perlahan terlihat seluruh tubuhnya. Sosok itu pun berkata, "Ini aku, Lencir Kemuning." Dengan nada yang cepat dan diulang-ulang, Tunjung dan Asri berteriak hingga teriakannya membangunkan Dewo. Bergegas Dewo yang menghampiri langsung bertanya apa yang terjadi. "Ada apa ini?" tanya Dewo dengan panik melihat adik dan istrinya meringuk ketakutan. Tunjung dan Asri tidak bisa menjawabnya. Hanya tangan mereka saja yang terlihat menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Namun setelah diperiksa, Dewo tidak melihat apa-apa. Bahkan Dewo sempat membukanya dan memeriksa luarnya. Sosok tadi nampaknya telah menghilang. Dewa pun yang sepertinya mulai waspada mengajak adik dan istrinya keluar dari ruangan itu. Tapi beberapa saat kemudian malah terdengar suara ketukan dari pintu depan rumahnya. "Kula nuwun, kula nuwun." Nada bicaranya sangat lembut. Begitu juga dengan irama ketakutan. Seketika mereka saling bertatapan mendengar suara itu. "Bukakan pintunya, Mas," kata Asri kepada kakaknya. Si Dewo pun mulai ciut nyalinya dan menggelengkan kepalanya serta berkata, "Aku tahu siapa itu." "Kula nuwun, kula nuwun, kula nuwun." Suara ketukan itu masih berlanjut dengan irama dan suara yang semakin kencang. Tunjung terlihat menangis dan Asri menutup telinganya. Di sini Dewa mulai mengumpulkan keberaniannya dan ia berkata, "Pergi kamu, aku sudah tidak bisa lagi."
kata Dewa dengan sangat terbata. Suara dan ketukan itu pun seketika berhenti setelah Dewa berucap. Dewa pun mengajak istri dan adiknya untuk menuju ruang tengah. Dewa menggelar kasur lantai dan mereka bertiga merebahkan tubuhnya di situ. Suasana nampak canggung seperti tidak ada lagi yang pantas untuk diobrolkan. Waktu pun menunjukkan hampir tengah malam. Mereka bertiga masih terjaga saling diam hingga akhirnya Dewa menangis. Dia meminta maaf kepada adik dan istrinya tentang semua yang telah terjadi. Momen haru pun terjadi ketika mereka saling memaafkan. Dewa juga berjanji akan membuang keris itu besok harinya. Singkat cerita, esok pun tiba. Dengan kejadian semalam, mereka bertiga menjadi lebih dekat. Asri dan Tunjung tidak lagi canggung bertanya soal keadaan Dewa sekarang. Hari ini adalah hari pelarungan keris itu. Harusnya, karena saat Dewa sarapan, tiba-tiba saja ia batuk-batuk dan memuntahkan darah. "Sesak sekali," kata Dewa sembari memukul-mukul dadanya. Tentu keadaan itu membuat Asri dan Tunjung panik. Di sini Asri langsung memapa kakaknya menuju mobil dan hendak membawanya ke rumah sakit. Namun Dewa mencegahnya. Saat ini Dewa hanya mau duduk saja di kursi. Selang beberapa saat keadaan Dewa pun membaik. Dan di pagi itu Dewa bercerita tentang apa dan siapa lencir kemuning itu. Jadi itu semua berawal dari keputusasaan seorang Dewa yang tidak kunjung mempunyai anak. Dengan berbagai cara dan saran secara umum sudah ia lakukan. Dan tiba di suatu waktu ia berkeluh kesah dengan Tamrin. Menanggapi keresahannya, Tamrin membawa Dewa ke seorang paranormal yang diyakini bisa menolong Dewa. Lalu datanglah Dewa ke paranormal itu. Sebut saja namanya Sutarji. Sebenarnya ketika awal Dewa datang dia sudah agak ragu. Tapi karena testimoni Tamrin yang sangat meyakinkan, Dewa mulai percaya dengan Sutarji si paranormal itu. Diterawanglah Dewa oleh Sutarji. Syaratnya juga masih wajar. Sutarji meminta nama lengkap serta weton Dewa dan istrinya. Setelah proses penerawangan itu, Sutarji berkata kepada Dewa, dan kata-kata inilah yang membuatnya putus asa. Dengan tanpa memikirkan perasaan, Sutarji berkata, "Istrimu itu subur, tapi kamu yang mandul," kata Sutarji dengan lugas. Karena sudah terpengaruh testimoni dari Tamrin, Dewa pun percaya dengan perkataan Sutarji. Dewa jelas shock mendengar kata itu. Dia pun terdi, tapi belum sempat Dewa menanggapi perkataan itu. Sutarji langsung berkata, "Tapi masih ada jalan." Mendengar itu tentu Dewa seperti mempunyai harapan lagi. Dengan antusias Dewa menyambut perkataan Sutarji dengan sebuah pertanyaan yang intinya bagaimana caranya memperoleh tujuan itu. Singkat cerita, Sutarji pun mengeluarkan keris dari bawah kolong mejanya. Intinya dia bercerita bahwa keris ini bisa membawa kesuburan, tapi ada maharnya. Waktu itu Dewa lelaki yang sedang butuh harapan itu memahar kerisnya dengan harga kisaran 500.000 rupiah, yang mungkin adalah uang cukup banyak di tahun itu. Tapi ternyata bukanlah kesuburan yang Dewa dapatkan. Justru kekacauan malah terjadi di dalam hidupnya. Begitu kira-kira bagaimana si lencir kemuning bisa sampai ke tangan Dewa. Di dalam pembicaraan itu Asri dan Tunjung sempat bertanya, kenapa tidak kembalikan saja keris itu kepada Sutarji? Ternyata inginnya Dewa juga begitu.
Tapi Sutarji sudah tidak bisa ditemui lagi karena Sutarji sudah meninggal selang 4-5 hari setelah menyerahkan keris itu. Pembicaraan pun usai. Hari itu juga sebenarnya Dewa ingin tetap melarung keris itu. Dewa mencoba untuk menepati janjinya semalam. Tapi tiba-tiba saja pagi itu turun hujan yang sangat deras. Dewa pun hari itu urung untuk melarung keris itu setelah dicegah oleh istri dan adiknya. Singkat cerita, malam pun tiba sekitar pukul 9 malam. Tanjung, Dewa, dan Asri beranjak tidur. Tentu mereka berharap malam ini akan baik-baik saja. Tapi ternyata tidak. Sekitar pukul 1 malam, Asri adik Dewa menghampiri ke kamar kakaknya. Ia membangunkan Dewa dan Tunjung. Sembari masih memeluk bantal, Asri nampak ketakutan. Dia mengaku melihat kaki yang berlalu lalang dari kolong tirai pintu kamarnya. Setelah sebelumnya pintunya terbuka sendiri. Asri pun meminta Dewa untuk mengambilkan kasur lantai di ruang tengah. Malam ini Asri hendak tidur bersama Dewa dan kakak iparnya. Dewa pun mengiyakan permintaan Asri. Mereka bertiga pun kini mencoba untuk tidur di ruangan yang sama. Tapi sekitar pukul 2-3 pagi mereka semua terbangun dengan waktu yang hampir bersamaan karena mendengar suara wanita menangis. Tangisannya jelas dan terkadang seperti jauh dan terkadang nampak mendekat. Mereka bertiga mulai saling merapat dan mau tidak mau mereka harus tetap mendengar suara tangisan itu lagi. Serak, serak, serak. Terdengar suara kaki melangkah dari luar jendela, diiringi dengan tangisan. Perlahan suara itu menjauh dan mendekat kembali melewati jendela kamar itu. Namun kali ini suara langkah itu terhenti. Berganti suara tangisan lagi, yang sekarang menetap tidak berpindah dari balik jendela. Mereka bertiga pun memutuskan keluar dari kamar. Nampak jelas ketakutan tergambar dari raut wajah mereka. Suara tangisan pun kini berpindah lagi. Kali ini sumbernya dari ruang tamu. Tentu keadaan ini membuat mereka semakin ketakutan. Tunjung yang gemetar kini mencoba untuk membaca doa dengan suara yang keras, berharap bisa menghentikan tangisan itu. Diikuti juga oleh Dewa dan Asri, mereka membaca surat An-Nas secara bersamaan. Karena mungkin berbalut rasa takut, bacaan mereka terdengar saling tumbang tindih dan akhirnya terhenti oleh suara gebrakan dari meja ruang tamu. Suasananya hening dan hampa, dan beberapa saat kemudian terdengar suara "Shh." Keadaan menjadi semakin ngeri ketika tidak berselang lama terdengar lantunan ayat Al-Quran dari arah ruang tamu. Lelembut itu membacakan surat An-Nas dengan fasih. Entah ayat itu dibaca beberapa kali, yang jelas gangguan malam itu ditutup dengan kata-kata, "Ngaji itu seperti ini," kata sosok yang diduga lencir kemuning itu dari ruang tamu. Setelah itu suasana kembali tenang. Di sini Tunjung dan Asri terlihat masih menangis ketakutan. Sementara Dewa nampak linglung mengingat kejadian barusan. Dengan kejadian itu tentu mereka tidak mungkin bisa tertidur. Malam itu juga Dewa memboyong istri dan adiknya ke rumah kedua yang berada di depo pasirnya. Sesampainya di sana, Marlan, penjaga malam di depo tersebut, yang membukakan pintu, nampak bingung dengan kedatangan Dewa beserta istri dan adiknya. "Ada apa, Bos?" tanya Marlan sembari menahan kantuknya. "Tidak apa-apa, Lan.
jawab dewa yang tergesa-gesa masuk. Waktu itu mungkin sekitar jam 2-3 pagi mereka pun masuk di satu kamar tempat biasa dewa beristirahat saat lelah bekerja. Asri dan Tunjung nampaknya masih shock dengan kejadian tadi. Mereka terlihat saling menggandeng tangan meski sudah berada di atas ranjang. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Asri dan Tunjung kembali lagi bersama dewa ke rumah. Meski dengan rasa takut dan ragu, mengingat kejadian semalam. Sesampainya di rumah, dewa langsung menuju kamarnya, mengambil kotak tempat ia menyimpan keris itu. "Aku ke tempat Pak Robani dulu ya," kata dewa sembari membawa kotak itu. Pak Robani adalah seorang ustadz yang sempat menegur dewa untuk membuang kerisnya tempo hari. Karena itulah dewa berpikir beliau mungkin bisa membantu masalahnya ini. Singkatnya sampailah dewa di rumah Pak Robani. "Gimana nak, sudah tidak kuat?" tanya Pak Robani kepada dewa yang belum sempat duduk di kursi ruang tamunya. "Iya ini Pak De, aku sudah kapok, ingin tobat," jawab dewa dengan muka lesunya. Singkat cerita, diambillah kotak itu oleh Pak Robani. Beliau membukanya lalu memegang keris itu. "Barang seperti ini kok dipelihara toh nak?" kata Pak Robani setelah menghela nafasnya dalam. "Jin tua ini," lanjut Pak Robani. Beliau pun mulai menjelaskan dan sedikit menceramahi si dewa, yang pada intinya si lenjer kemuning ini tidak mau lepas karena sudah cinta dengan si dewa. Pak Robani pun menjelaskan tidak ada satupun makhluk yang bisa memberi kesuburan kecuali atas izin dari Allah dan tuntunan sunnah. "Besok malam kesini ya, kamu ini harus syahadat lagi," kata Pak Robani menambahkan. Pada garis besarnya beliau mengatakan kalau perbuatan dewa ini sudah keluar dari Islam, sehingga untuk memantapkan taubatnya dewa harus syahadat lagi. Dia pun pulang tanpa membawa keris itu dengan perasaan yang cukup lega. Sesampainya di rumah, dewa langsung menceritakan itu kepada istri dan adiknya yang memang hari itu meliburkan diri dari pekerjaannya. Begitu juga dengan si dewa. Singkat cerita, malam pun tiba. Dewa, istri dan adiknya tengah berada di kamar, tapi di sini dewa masih nampak gelisah. Ia berujar kepada istrinya proses pelarungan dan pertobatannya masih dilaksanakan besok malam. Ia takut kalau malam ini teror itu datang lagi. Namun belum juga dewa selesai berbicara, ada suara tangisan. Sumbernya diduga dari sudut ruang tamunya. Suasana yang tadi biasa saja berubah menjadi semakin tegang ketika Asri menyusul kakaknya di kamar. "Dengar tidak?" kata Asri sembari merapat ke tempat tidur kakaknya. Tangisan itu semakin mendekat, diiringi suara gesekan yang sepertinya berasal dari lantai rumahnya. Asri seketika melompat ke ranjang ketika ekor matanya melihat bayangan di bawah tirai pintu. Bayangan itu semakin jelas dan wujud terlihat di bawah tirai yang memang tidak menyentuh lantai itu. Bayangan itu berubah menjadi kain lusuh, masih diiringi dengan suara tangisan pilu seorang wanita. Suaranya benar sangat jelas. Pandangan mereka terus saja tertuju di sumber suara itu. Dan tiba-tiba, "Dewa, dewa, dewaku!" Begitu suara dari sosok berkain lusuh itu, sembari masih menangis. Asri dan Tunjung ketakutan memalingkan pandangannya dan menutup kedua telinganya. Sementara dewa masih memandangi sosok yang hanya terlihat bagian bawahnya saja itu. Namun dalam satu kedipan mata, tiba-tiba sosok itu sudah berada di dalam kamar, merangkak mendekati Tunjung, dewa dan Asri yang berada di atas ranjang. Di sini dewa mencoba melawan dengan secuil keberaniannya. "Pergi kamu,
"Tukang bohong," kata Dewa dengan tegas. Sosok itu pun masih menangis, semakin mendekat dan memperlihatkan mukanya yang tadi tertutup oleh rambutnya yang terurai. Sosok itu pun berteriak, dan kemudian sosok itu menghilang. Itu adalah terakhirnya Lencir Kemuning menampakkan dirinya, karena di malam berikutnya proses pertaubatan Dewa dan pelarungan keris itu dilaksanakan. Menurut cerita dari narasumber, keris Lencir Kemuning itu dilarung di Pantai Indah Kemangi di Kendal, Jawa Tengah. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1995, Dewa dan Tunjung akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki. Di tahun yang sama juga, Asri menikah dengan kawan SMA-nya. Alhamdulillah, sampai cerita ini ditulis, mereka semua masih dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Orang Ketiga. Semoga kita dapat memetik pelajaran dalam kisah ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.